Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Rahmadani dengan NIM 2004030163. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk, yang dimana yang pertama yaitu laporan keuangan mengenai rasio likuiditas, yaitu pada tabel pertama perhitungan rasio likuiditas PT Unilever Indonesia Tbk periode 2015 sampai 2019, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, PT Unilever Tbk belum mencapai standar industri sebesar 200%, walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuatif atau tidak stabil. Pada tahun 2015, current ratio adalah sebesar 63,7%, mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan 2017, yang disebabkan karena aktiva lancar lebih besar dari utang lancar, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan karena kenaikan utang lancar. Berikutnya yaitu rasio profitabilitas, yaitu pada tabel kedua kita bisa melihat perhitungan rasio rentabilitas atau profitabilitas PT Unilever Indonesia Tbk periode 2015-2019. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, rasio gross profit margin tertinggi itu di tahun 2018 sebesar 51,5%, yang berarti setiap 100.000 penjualan perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 5,15% untuk nilai terendah. Terjadi pada tahun 2017 sebesar 49,5%, yang berarti setiap 100.000 penjualan perusahaan mendapatkan keuntungan 4,95%. Jika standar industri gross profit margin 30%, berarti perusahaan belum menunjukkan kondisi kesehatan yang baik karena nilai yang dihasilkan kurang dari standar industri yang ditetapkan. Berikutnya yaitu rasio solvabilitas, yaitu pada tabel kita bisa melihat mengenai aset rasio dalam jutaan rupiah. Jadi ada dua cara perhitungan, yaitu mengenai rasio solvabilitas, yaitu pertama menggunakan debt to asset ratio, yaitu sama dengan total hutang dibagi total aset dikali 100%, yang dimana pada tabel menunjukkan bahwa debt to rasio aset PT Unilever Indonesia Tbk mengalami kenaikan dalam mengelola hutang dengan aset karena di tahun 2017 sampai 2019 angka rasio berada di atas angka 35%, yang merupakan standar minimal untuk suatu industri. Pada tahun 2017 angka rasio sebesar 73%, tahun 2018 sebesar 61%, dan tahun 2019 angka rasio sebesar 740%. Jadi semakin besar angka rasio yang dihasilkan, maka semakin baik bagi perusahaan karena perusahaan mampu membayar hutang dengan aset. Berikutnya yaitu debt to equity ratio atau total hutang dibagi dengan total modal dikali 100%, yaitu kita bisa melihat pada tabel. Berikutnya yaitu rasio aktivitas, yaitu rasio aktivitas pada tabel kita bisa melihat yang dimana dari hasil perhitungan rasio perputaran persediaan, yaitu dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata persediaan di tahun 2017 sampai 2020, diperoleh rata-rata rasio perputaran persediaan PT Unilever Indonesia Tbk adalah sebesar 17,12 kali. Nah, adapun profil dari PT Unilever Indonesia sendiri yaitu merupakan didirikan tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Unie, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers, selama paruh kedua dari abad ke-20. Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke sebagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang dengan 14 merek diantaranya memiliki total penjualan lebih dari 1 miliar, yakni Axe, Dove, Omo, Becel, Heartbrand, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rama, Rexona, Sunsilk, dan Shark Unilever. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya ucapkan terima kasih.